Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam video pembelajaran pada hari ini. Nah, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Namun, sebelum melanjutkan ke dalam pembelajaran itu, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik nak, seperti yang udah Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Mari ikuti bersama-sama pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak masuk ke materi interaksi sosial ini, Bapak hendak memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian bahwa kita sebagai manusia disebut dengan makhluk sosial. Jadi yang namanya makhluk sosial itu adalah kita, manusia ini. Mengapa demikian? Karena makhluk sosial itu adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan atau untuk menjalankan hidupnya. Kita tanpa bantuan orang lain, maka mustahil akan dapat bertahan hidup lebih lama. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Kita tidak dapat hidup sendirian lebih lama. Begitu ya. Jadi udah jelas nih, kita sebagai manusia disebut dengan istilah makhluk sosial. Nah, mari kita masuk ke materi interaksi sosial. Apa itu? Interaksi sosial adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk sosial, antara manusia. Ketika ada manusia yang satu dengan manusia yang lain saling berhubungan, saling memerlukan, maka itu disebut dengan interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan masuk kepada syarat-syarat interaksi sosial tersebut dapat terjadi. Jadi, agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dua syarat atau dua hal. Syarat yang pertama adalah terjadinya kontak sosial. Seperti apa kontak sosial itu? Kontak sosial ini misalnya seperti saling berjabat tangan, saling senyum, saling sapa, saling apapun yang terjadi antara kita dengan orang lain yang menandakan kita dan orang tersebut sedang terjadi interaksi. Salah satunya adalah saling berjabat tangan tadi. Syarat yang kedua adalah harus terjadinya komunikasi. Komunikasi di sini bisa jadi komunikasi verbal ya, langsung secara lisan, ataupun komunikasi non-verbal yang tanpa lisan. Contoh komunikasi verbal misalnya adalah ada orang sedang berbicara dengan temannya, dengan kawannya. Itu adalah komunikasi dalam bentuk verbal. Ada orang sedang telepon temannya. Itu adalah komunikasi dalam bentuk verbal. Yang komunikasi non-verbal misalnya seperti ada orang yang sedang menulis surat untuk gurunya, minta izin tidak masuk sekolah, non-verbal. Lalu kamu sedang SMS atau sedang WA orang tuamu, itu adalah bentuk interaksi, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Intinya nonverbal itu tidak diucapkan lewat mulut, lewat lisan, lalu melainkan melalui media lainnya. Itulah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama, pelakunya atau orang yang berinteraksi itu lebih dari satu orang. Sudah jelas, jika sendirian seperti Bapak sedang bicara dengan kamera ini namanya bukan interaksi sosial. Bapak bicara sendiri dengan kamera. Atau boleh dibilang, ketika Bapak bicara sendiri dengan kamera dan kalian menonton, itu termasuk interaksi yang tidak langsung sebetulnya.
Lalu kalian merespon dengan bentuk pengiriman tugas atau WA dan lain sebagainya, terjadilah interaksi di antara kita. Namun secara dasarnya Bapak sedang bicara dengan kamera. Intinya Bapak bicara sendirian sekarang. Tidak terjadi komunikasi. Interaksi sosial harus lebih dari satu orang. Misal di sini Bapak dengan teman Bapak satu orang saling bicara, saling bertukar pikiran, itu namanya interaksi sosial. Cirinya harus lebih dari satu orang pelakunya. Ciri yang kedua, agar terjadi interaksi sosial adalah harus ada komunikasi. Jadi walaupun di sini ada dua orang, tapi kami masing-masing main HP misalnya, maka tidak ada interaksi di situ. Bapak sibuk dengan urusan Bapak, teman Bapak sibuk dengan urusan dia, maka itu bukan interaksi. Ya, harus ada komunikasi antara makhluk sosial yang satu dengan makhluk sosial yang lainnya. Ciri yang ketiga, agar terjadi interaksi sosial, yaitu adanya tujuan yang jelas ketika berinteraksi. Itu jelas dong. Ketika Bapak mau bicara dengan teman Bapak, pasti ada tujuannya. Mau bicarain apa? Mau bicarain tugas, mau bicarain tentang belajar di rumah dan lain sebagainya. Pasti ada. Jika kalian ingin berbicara, tentunya pasti ada tujuan tertentu. Bahkan jika tujuannya pun ingin bercanda, itu juga namanya interaksi sosial. Karena ada hubungan antara manusia yang punya tujuan tadi ingin bercanda. Baik. Ciri berikutnya, interaksi tadi dilaksanakan dalam suatu lingkungan, wadah, tempat, waktu tertentu. Misalnya nih, di lingkungan sekolah, atau interaksi tersebut terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di media sosial terjadi interaksi. Seperti itu, ada tempat atau wadah yang menampung terjadinya interaksi tersebut. Itulah 4 ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, yang terakhir ini Bapak akan menerangkan kepada kalian bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Bentuknya ada interaksi antar individu, artinya individu satu orang dengan individu lainnya, satu orang, masing-masing satu orang. Contohnya, ketika ada seorang dokter sedang memeriksa pasiennya, itu adalah interaksi individu dengan individu. Contohnya lagi, ketika ada orang tuamu sedang mengajak kamu jalan-jalan berdua, itu adalah bentuk interaksi individu dengan individu lainnya. Bentuk yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Ya. Jadi individu satu orang dengan kumpulan orang-orang. Contohnya adalah misalnya seperti Bapak sedang memberikan pelajaran di kelas ini. Bapak sendirian individu dengan siswa-siswa Bapak sekelompok. Individu dengan kelompok. Terjadi interaksi, terjadi penyampaian materi ajar, terjadi kamu nanggepin, siswa Bapak nanggapin dengan mereka bertanya dan lain sebagainya. Itulah interaksi individu dengan kelompok. Bentuk yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya seperti ada tim sepak bola antara SD satu dengan SD yang satunya. Terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Itulah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Baik, nah sekarang Bapak sudah menyampaikan banyak hal tentang interaksi sosial ini. Baik, coba silakan kalian bikin satu resumen atau satu kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Boleh kalian isikan dengan bentuk tabel seperti yang Bapak sampaikan ini. Silakan tabel ini kalian buat dan kalian isi sendiri dalam buku kalian masing-masing. Setelah itu boleh kamu minta saran atau minta bantuan dari orang tuamu. Oke ya? Baik. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial. Bapak harap kalian dapat menerima, dapat mencatat semua informasi penting yang telah Bapak sampaikan hari ini. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dapat kita serap dengan penuh, dapat kita terima dengan baik. Oke, nah, baik, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kelas Masa Depan ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.